Oke guys, jadi hari ini gue punya kesempatan spesial duduk di tempat ini dan bukan cuma duduk, tapi gue akan membahas sebuah karya keren dan pasti ada orang ganteng di sebelah gue pencipta mainan ini. Tapi sebelum kita lanjut, tolong lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, nyalakan lonceng. Nah guys, hari ini jadi gue punya kesempatan luar biasa bisa bertemu dengan orang keren di sebelah gue. Nah, kita akan kepoin dia, kita akan kepoin koleksinya. Pokoknya kita tanya-tanya. Bro, thank you banget hari ini sudah meluangkan waktu datang ke tempat ini di luar kesibukan Anda pastinya. Silahkan mungkin boleh diperkenalkan diri Anda ke teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya thank you buat Bro Ed sudah diundang ke acaranya ini. Sama berkesempatan akhirnya ada di sini bareng-bareng. Ya, perkenalkan nama gue Bernie. Gue seorang desainer toys dari Jakarta. Oke guys, jadi teman-teman buat lo orang yang mau kepoin dia, gue akan cantumin IG profilnya. Nanti lo orang gangguin dia, DM dia, komen, hebohin deh dia punya profil. Lo bisa lihat semua koleksi-koleksinya. Nah, pastinya kita juga pengen tahu dong, kenapa sih lo bisa mau ngedesain mainan seperti ini. Nah, mungkin bisa di-sharingkan dikit bro. Kenapa sih awal mulanya lu bisa jadi mau desain mainan kayak begini? Oke, sebenarnya ceritanya panjang, tapi mungkin gue akan persingkat gitu ya. Mungkin waktu itu zaman-zaman gue masih kuliah, gue ngelihat pameran gitu ya di Citos gitu. Oke. Itu waktu itu karena gue tergabung dengan subculture graffiti. Nah di situ gue mulai melihat tuh ada salah satu mainan dari seniman-seniman luar negeri dan seniman lokal gitu. Salah satunya yang menurut gue impactful banget itu gue lihat mainannya Michael Lau. Nah Michael Lau ini salah satu ibaratnya founding, I don't know how to say it, tapi ya di Termasuk Wikipedia pioneer lah ya. Ya, termasuk salah satu pioneer urban toys dari Hong Kong dan Asia gitu. That's why gue look up banget, bisa ya gitu. Dari situ gue mulai cari tahu caranya gimana, tapi prosesnya itu bertahun-tahun gitu sampai akhirnya gue mulai belajar sampai bisa ke tahap sekarang gitu. Panjang banget cerita. Panjang banget ya, tapi gue yakin lo enjoy the process ya. Ya. Dan teman-teman bisa sampai hari ini dia punya 2 karakter. Nah ini kita akan bedah satu-satu. Tapi sebelumnya kita bakal tanya satu hal ke bro di sebelah kita ini. Bro Ber, kalau lu harus memilih satu superhero yang lu suka, itu siapa? Superhero Marvel yang gue suka, karena yang paling attitude-nya gue suka walaupun agak nyebelin, tapi gue paling suka Iron Man. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Iron Man kenapa? Menurut gue Tony Stark itu attitude-nya beda sama superhero yang lain gitu ya. Oke, playboy, billionaire, philanthropist. Iya. Oke. Paling oke sih. Oke, berarti kalau Marvel itu Tony Stark, kalau DC Batman. Kalau DC enggak, gue suka Clark Kent. Superman. Ya, karena gue nonton salah satu orang yang nonton Smallville dari lama tuh. Smallville guys, there you go man. Gila, keren banget. Oke. Apakah kedua superhero yang lu suka ini menginspirasi lu punya karakter? Oke. Kalau dibilang inspirasi, pasti ada salah satu yang masuk gitu ya. Dari segi behavior kalau gue. Ya. Itu yang gue masukin ke dalam karya-karya urban toys gue sih sebenarnya. Karena emang kalau kita lihat gitu ya, mukanya urban toys gue tuh kan nggak seperti karya-karya pada umumnya gitu ya, yang happy, yang apa gitu. Ya gue merasa behavior yang agak sedikit witty gitu ya. Dia kan nggak happy, dia kan agak cemberut gitu kan. Ya because ya emang gue mau mengcapsulate beberapa emotion di dalam main. Mungkin edisi nanti ada yang happy, mungkin edisi nanti ada karakter satu lagi yang ngomongin soal happiness gitu. But ya it is for now. Oke guys, kayaknya udah waktunya kita bahas sedikit tentang si karakter 2 ini depan ini. Mungkin bro bisa kenalin dari kedua ini mana karakter pertama yang kau develop? Yang pertama si Jax ini. Jax yang sebelah sini guys ya. Yang kanan ini. Dia itu seorang
sebenarnya ini gue paying homage terhadap gue dan teman-teman gue yang sangat disiplin sih. Oke. Jadi Jax ini di universe-nya dia adalah orang yang paling disiplin di antara teman-temannya yang lain gitu. Walaupun bentukannya itu nggak terlalu kayak Urban Toys pada dasarnya gitu, yang pakai kaos dan segala macam. Karena emang dia seorang calisthenics guy. Oke. Dia orang yang suka workout gitu ya. Pokoknya healthy Ya, lifestyle healthy banget lah gitu lifestyle ya. gitu. Cuman ya dia mukanya tuh muka-muka kayak orang skeptical gitu. Oke. Ya just kayak sekitar gua sekarang sih, gua suka banget orang-orang yang misalnya nih ya, behaviornya sih gini. Dia tuh mukanya tuh cemberut karena dia tuh paling males kalau ada orang yang datang ke dia sopan, pasti ada maunya. Jadi dia tuh kayak kan ada kan. Kayak mau ngapain lo? Iya, Kayak mau ngapain gitu? ada insight kalau Anda sopan, kami curiga. Oh, kayak pokoknya mukanya RBF banget lah gitu ya. RBF banget. Ya, mukanya gitu. Dan si Bess ini kalau yang merah namanya Bess. Nah, dia tuh seorang demon di universe-nya gitu ya. Oke. Bess sama Jax ini tuh sebenarnya mereka ada di dua belah dunia yang beda gitu. Nah, rasnya dia tuh rasnya demon yang jahat gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya the embodiment of consumerism di sekitar gue. Wow. Jadi kayak dia pakai sepatu yang lagi digoreng harganya, dia pakai sweater yang harganya juga luar biasa mahalnya gitu ya. Dia pakai celana yang harganya juga digoreng-goreng gitu di skena-skena sekarang gitu. Berarti lu punya karakter dua ini lu ada unsur lifestyle-nya strong banget ya. Gue perhatiin kayak outfitnya, bahkan detail-detail. Contoh nih ya, kayak si Bass sama Jax-nya beda. Yang satu sneaker, satu kayak model apa tuh? Clarks, nah, itu lucu gitu. Itu memang lu sendiri suka fashion atau gimana, bro? Kalau terpapar fashion di Jakarta, ya di mana-mana sih sebenarnya kan gue emang suka dan mengapresiasi gitu ya beberapa fashion icon dan fashion industri sekarang gitu. Tapi ya itu ada impact-nya gitu terhadap gue dalam berkarya gitu sih. Cuman yang paling gue suka tuh adalah the human behavior towards trend gitu. I mean, di Adidas Samba itu tiba-tiba pamornya naik lagi, terus orang-orang tuh behaviornya kayak, wah gue berani goreng harga segini dan bla 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 gitu ya. I think there is something interesting di dalam situ gitu, makanya it becomes the idea to me gitu when I create something. Ini buat tuh develop masing-masing mereka itu butuh waktu berapa lama sih? Kalau butuh waktu lumayan sih. Jadi my process towards making the designer toys tuh gue mencari segala macam behavior atau insights gitu ya di sekitar gue. Abis itu gue catat. Dari gue catat biasanya gue bahas tuh sama temen-temen, tapi udah eksplisit gitu, ngobrol gitu kayak something gini-gini lu suka apa gitu ya. Dari itu gue mulai cari visualnya gimana. Misalnya gue mulai sketching, terus gue mulai sketching, dan akhirnya gue mulai sculpting. Dari gue mulai sculpting, terus sekarang gue udah kebetulan, backstory-nya juga gue banyak belajar sculpt dari beberapa mentor gue. Mentor gue orang Paris. Parisien. Ya. Bonjour, monsieur. Jadi beberapa mentor sculptor gue tuh ya banyak banget yang gue respect dan gue look up to gitu ya, temen-temen juga yang ngajarin gitu. Karena waktu itu gue di fase belajar tuh mereka bener-bener detail banget gitu ngajarin. Lu berarti ke Paris, bro? Gue online course. Gila, itu berapa lama itu lu? Lama. Ada setahunan lebih lah, tapi yang intensnya itu 20 something minggu. Jadi online. Karena gue bener-bener emang, kan waktu itu kan gue bilang, gue nemu culture ini tuh waktu masih kuliah gitu kan. Dan bikin karya seperti ini tuh nggak murah gitu. Jadi gue harus mencari cara gimana menghidupkan si mimpi yang ketinggal ini gitu. Nah akhirnya gue belajar tuh. Setelah pandemi, gue belajar banyak gimana cara bikin urban toys, designer toys gitu ya. Ada beberapa cara-caranya gitu, dan kebetulan ketemu beberapa mentor yang emang bagus banget gitu ya karya-karya mereka. Karya-karya mereka tuh salah satunya udah ada di movie biasanya, kayak di Disney, Pixar. Ya. Jadi kayak emang mereka sculptor, cuman
especially untuk animation gitu. Wow. Nah, karena gue banyak belajar sama mereka, terus gue ngerti caranya akhirnya gimana. Terus juga gue mau kasih shout out buat temen-temen yang mungkin lo kenal juga kayak Cesar, Anton Skut A gitu ya, si Looms gitu. Iya, Yang mereka iya. tuh yang encourage gue untuk, ya mereka yang nge-push banget lah ibaratnya waktu itu gitu. Tuh, Thank you banget. Ya begitu prosesnya. Jadi gue cari insight, gue cari visual, terus gue mulai sculpt sendiri juga, terus gue cetak, abis gue cetak, gue poles lagi sampai akhirnya di painting, terus di finishing, coating, terus pindah ke packaging, sampai akhirnya packagingnya di custom, baru deh jadi. Gila ya, prosesnya panjang banget ya. Prosesnya Dan gue yakin lu tipenya kayak nggak gampang puas. Gue yakin pasti coba lagi sana sini Iya, sini. iya, Even sampai menemukan komposisi warna pun juga pasti takes time banget gitu. Betul. Ya kan, menurut gue sih ini warnanya unik gitu. Nah, hari ini guys, gue duduk di sini bukan cuma mau kepoin dia dan karakternya mereka, tapi kita akan membahas kolaborasi yang sudah Oke. terjadi. Itu sebuah kolaborasi yang menurut gue, mungkin kita harus obrolin dikit gitu ya, gimana bisa kolaborasi ini terjadi gitu. Memang seperti yang kalian tahu, gue lagi into banget collab sama desainer toys Indo gitu. Dan menurut gue ada titik dimana capek beli mainan komersil. Iya. Capek guys, maksud gue modelnya itu-itu aja, well specifically kalau gue koleksinya Iron Man doang, model itu-itu aja. Gue punya, lu bisa punya gitu. Kayak there's nothing unique, nggak ada something yang bisa jadi kayak sesuatu yang gue banggakan gitu. Dan akhirnya gue menemukan segelintir banyak desainer toys. Dan menurut gue it's about time mereka mendunia, including you gitu. Thank you. Dan ini proses kita waktu itu lumayan seru. Gue ingat banget kita godok konsepnya itu, kita Google Meet, Iya. kita bener-bener ngobrol sampai kita go through the konsep. Menurut gue ini proses yang gue nikmatin banget. Dan pastinya nanti juga ada footage behind the scene ya, production prosesnya, jadi ditunggu aja. Nah, mungkin boleh dikeluarkan. Nah, ini nggak apa-apa. Ini mungkin dia digeser tetap, dulu. mungkin dia tetap di sini kali ya. Iya, boleh. Nah, begini nih. Nah, guys, ini kotaknya aja gede. Lu lihat guys, kotaknya aja merah coy. Iya. Ini mungkin kita bisa lihat bareng-bareng nih, biar lo. Oke guys, jadi gue belum melihat secara utuh. Gue selama ini sama si Bro Bear tuh cuma dikasih foto-foto seperti tipis-tipis gitu ya kan. Iya. Dan tenang guys, gue pasti akan bikin episode khusus yang akan nge-review secara detail semuanya, dari packagingnya, unboxingnya, semua mendetail. Oke bro, it's time to reveal. The moment of truth. Gue berdiri nggak apa ya. Nah, Aduh gila bro. ini Jax ada paintingnya. Gue juga suka painting klasik gini buat. Wah. Jadi ada ininya. Nah, ini dia. Geser ke sini. Ini kita harus hati-hati banget ternyata ya. Karena Harus hati-hati ya, ini handle with care. ini full resin. Agak berat banget gitu. Nah, Oh my ini goodness guys. Ini- Aduh, editor gue udah senyum-senyum tuh di belakang tuh udah kayak. Oke, ini nggak apa-apa di belakang ya? Nggak apa-apa lah ya, Nggak ya? bagus ya begini. Oh bagus. Atau mau ditutup aja? Nggak apa-apa, kayak begini oke ya? sih, Oke, oke oke. sih. Nah guys, there you go. Nama karakternya apa bro? Ini waktu kita discuss kan kayaknya seru ya kalau misalnya namanya Iron Jax gitu. Jadi karena Jax yang udah badannya emang jadi gitu ya, terus kita waktu itu discussnya gue kepikiran something classic but timeless gitu. Oke. Nah, kenapa kita waktu itu pilihnya Iron Man klasik? Karena sesuai sama idenya. Iron Man klasik itu kan warnanya yang agak jadul gitu ya, kuningnya agak jadul, terus merahnya tuh yang saturasinya tuh tinggi banget gitu. Jadi bener-bener kayak Jax pada dasarnya gitu. Dia orang yang sangat menghargai disiplin. Terus dia pakai sepatu yang timeless juga gitu, Adidas Samba kan. Ya dari desainnya gitu, bener-bener timeless sampai sekarang pun, dari zaman itu dibuat sampai sekarang orang masih suka gitu. Setuju. That's why kita choose Iron Man Classic gitu. But it's gonna be timeless gitu. Gila, gue sampai jujur ya, gue sambil menikmati dengerin dia ngomong, berusaha mencerna otak gue mau ngomong apa tuh, kayak semua kayak capcay guys di otak gue, karena kayak ini tuh gila banget coy. Maksud gue
pada saat kita ngebahas ini pun gue inget banget kita cuma dari ngomongin gambar tuh kayak udah super excited banget. Karena memang ini udah pas, warna ini udah pas banget buat si Jax, komposisinya semua menurut gue tuh cocok banget gitu. Dan jujur ya, pada saat gue ngeliat sekilas ini, yang bener-bener bikin gue tuh wow itu adalah sepatunya. Sepatunya guys, ini lu lihat men, ini gila loh. Dan kayak tadi lu bilang, ini bukan, ada konsepnya gitu kan, kayak mungkin referensi lu sepatu Adidas gitu. Dan ini model yang timeless sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang pun modelnya ada. Dan ini diimplement ke sini gitu. Dan warna merah kuning ini memang ini udah warnanya Iron Man banget, vintage, asal muasal konsepnya pun seperti ini dan walah, keren banget. Nah ini ada sertifikatnya, ada gambarnya guys, tenang, ini akan gue bahas mendetail nanti di episode terpisah. Nah bro, pada saat ngebikin si Iron Jax, yang paling lu sebelin itu ngerjain apanya? Yang paling sebel ya. Iya. Sebenarnya kalau proses tuh kan ada yang emang require waktu fokus tinggi gitu kan. Nah, kadang tuh gue suka kebagi-bagi tuh fokusnya kayak karena banyaknya another task gitu. Tapi kalau sebel sebenarnya enggak, gue nggak suka, gue malah suka sebenarnya ngerjain patung gitu. Karena menurut gue itu jadi meditasi gue di kerjaan yang lain gitu. Misalnya gue sudah banyak kerjaan-kerjaan kantor gitu ya. Nah pas gue ngerjain ini tuh kayak Healing time gitu. Iya kayak me time gitu. Zen. Makanya gue suka semua prosesnya sebenarnya sampai akhirnya happy lah. Berarti gue ubah pertanyaannya. Yang paling challenging takes time itu apa? Yang paling challenging ya di bagian badannya sih. Specifically bagian mana? Mungkin bisa dikasih lihat nih bro. Bagian badannya ini kan ada Iron Man klasik tuh di bagian sini, mungkin nanti bisa ditambahin gambarnya gitu ya. Di Iron Man klasik sini tuh kayak ada something rudal di sininya gitu. Di sininya ya, di dadanya. Nah di dadanya ini tuh gue harus sculpt dia sendiri supaya warnanya rapih serapih ini gitu. Wow. Kalau kita ngomongin proses ya, kayak si arc reactornya ini sebenarnya bisa dicopot tadinya. Oke. Jadi karena gue kan kalau ngebikin sculpt, gue pengen yang rapih dan menurut gue itu salah satu proses yang satisfying gitu buat gue ketika itu rapih. Makanya semua partnya ini tadinya bisa dicopot dari topinya, matanya, alisnya, mulutnya, arc reactornya, dadanya, ini tangannya semua bisa dicopot supaya warnanya tuh gue akan bisa full semua kebalur ke warna, nggak ada yang kesisa-sisa gitu ya. Nggak ada yang kesisa-sisa gitu. That's why menurut gue the whole process is very challenging. Wow. It's I enjoy every second of it. Nah guys, tenang, gue akan di video gue nanti terpisah itu kan akan ngebahas detailnya, mendetail semua. Nah tapi guys, mungkin kalian belum lihat tampak belakangnya. Kita putar tampak belakangnya. Nah guys, ini ada sesuatu yang unik di belakang. Ya, gue yakin wahai kalian editor, kalian juga pasti nggak tahu ini apa. Karena ini yang pasti bukan logo Ethan for Fun. Tapi ini lucu prosesnya. Waktu itu gue inget banget si bro yang minta logo dong buat ditaro gitu kan. Nah gue share, gue kasih logonya si Ethan for Fun. Cuman kok kayak pas lagi nih mungkin kayak keramaian atau apa. Terus dia ngomong, yang di lu punya profile picture kayaknya bagus tuh. Gue cantumin nih ya logonya nih ya. Nah jadi ini itu adalah logo gue sendiri, logo ET gitu. Yang gue udah buat logo ET dan menurut dia ini lebih cocok, lebih simple. Akhirnya ditaruhlah di sini dan menurut gue gila, dia sih jago banget bikin gue jatuh cinta loh. Kayak menurut gue ini pas, kayak nggak too much gitu ya. Iya. Karena menurut gue too much is too much. Dan pada saat proses Jax ini pun juga very simple, very on point, semua necessary detailnya udah ada. Jadi nggak saling tumpang tindih, nggak maksa gitu loh. Gue suka banget. Ini backnya seperti ini guys, dan lo bisa lihat semua detailnya bener-bener kayak muscular. Kalau lo lihat karakter aslinya si Iron Man, lo bisa lihat kaki-kaki badannya kelihatan tuh, armornya build ototnya kan. Nah ini sama guys gitu loh. Nah, tuh gila, luar biasa banget. Nah ini juga, ini tadi yang lo bilang ya bagian arc reactor depannya, teman-teman ya. Tuh,
dan tetap mukanya tetap grumpy karena it's Jax gitu kan. Dan menurut gua dia nggak perlu pakai armor, dia nggak perlu pakai topengnya Iron Man, apapun itu. Pada saat lu lihat ini, you know it's definitely konsepnya itu dari Iron Man. Betul. Itu gue suka banget gitu. Nah, ini berarti proses pengerjaan waktu itu berapa lama bro ya? Dari kita ngobrol sampai ini barang jadi. Lu inget nggak? Inget sih. Kayaknya waktu itu tuh lagi Lebaran. Ya, kita ngobrol tuh, ya, lagi Lebaran hari-hari sebelum Lebaran lagi liburnya tuh kan. Terus meeting tuh 2 hari sebelum Lebaran kita meeting. Itu kayaknya tanggal berapa ya? Gue lupa sih tanggal exactnya gitu ya. Tapi gue ingat waktu itu momennya tuh lagi vibes-nya lagi Lebaran tuh. Habis itu gue mulai ngerjain dengan ada cepet banget bro. Kerjaan yang lain. Cepet banget, gue inget banget ya guys ya. Jadi gue inget banget gue abis kita meeting itu kayak selang berapa lama, tau-tau udah ada WA dari dia aja gitu. Gue bilang ya cepet banget gitu. Kayak iya sebenarnya emang apa ya, mungkin karena gue kebiasa mikirin gue biasaan sih emang kalau misalnya ngepikirin something tuh gue pikirin habis itu gue tulis gitu. Nah ketika gue tulis jadi gue tahu what to do next gitu kan. Nah habis itu pelan-pelan tuh gue kerjain satu sampai akhirnya jadi. Nah kalau misalnya dibilang cepet sih menurut gue kayaknya ya menurut gue ya mungkin terlalu cepet gitu atau enggak, tapi ya I enjoy every second of it gitu. Making this character tuh menurut gua dari kita ngobrolin konsep gitu kan, terus gua mulai bikin, terus ada banyak yang salah juga gitu. Ada trial and errornya gitu kan. Waktu gua nge-sculpt dia, kayaknya pahanya ini terlalu ini, terus waktu itu akhirnya gua ulang lagi, terus akhirnya udah oke gitu. Nah baru tuh kan gua kasih tahu, bro ini udah ada nih hasil ininya gitu, hasil patungnya nih, tapi belum di prime gitu. Nah itu gue share juga kalau prosesnya even yang gue ngecat malam gitu. Gue inget lu ngasih lihat gue kayak warna catnya tuh, spesifik lu kayak ini warnanya oke nggak? Kita lumayan sering tektokan sih, Tapi buat gue kayaknya kalau kita rampungin semua mungkin prosesnya sebulanan lah ya. Iya, sebulanan lah. Dan ini materialnya apa bro? Ini materialnya full resin tough. Full resin ya? Iya, resinnya yang edisi yang tough. Jadi emang saking kerasnya gitu. Kalau jatuh pun biasa kayaknya akan kuat tapi bisa patah. Jadi hati-hati. Nggak boleh jatuh. Nggak boleh jatuh. Karena yang gua diajarin gitu ya, kalau mau bikin karya yang buat commission atau buat galeri gitu, ya mentor gue bilangnya harus pakai yang kayak gitu. Dan dalamnya tuh harus bisa kokoh dan kayak dimensi dia berdiri aja tuh kakinya jangan sampai kekecilan dari dimensi badannya gitu. Jadi detail-detail itu bener-bener matters lah. Dan buat bikin dia bisa berdiri dengan mantap seperti ini, susah nggak? Dibilang susah sebenarnya ada tekniknya. Jadi ketika kita nge-sculpt tuh kita harus mikirin dimensi kakinya itu kira-kira berapa lebih dari 10% dari tinggi ininya dia gitu. Ada formulanya ya? Ada formulanya. Nggak boleh di-spill. Secret recipe. Intinya ada prosesnya lah ya. Ada prosesnya. Ini kira-kira bobotnya berapa ya? Kira-kira. Ini kayaknya hampir ini 1,3 kilo. Nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Ya. Tapi ya ini ya pokoknya karakter dia tuh emang ini dia aja tuh aslinya lebih tinggi dari dia kan. Iya, karena waktu itu specifically kita ngobrol memang mau dibikin kayaknya 30 cm deh gitu. Terus gue cerita ke lu juga, Bro Ed, kalau yang Jax tuh tingginya cuma 28 cm. Nah, udah kita kayaknya seru. Memang gue itu pengen lebih gede, kenapa? Karena gue memberi ruang untuk para artisnya ini untuk mereka bisa mengeksplor. Jadi segi detailing pun biar lebih enak gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat perbandingan langsung nih both Jax ya, kelihatan ukurannya seperti apa nih, kelihatan bedanya gitu. Gue juga salah satu yang gue suka itu adalah bininya. Kayak bener kan bini kan bilangnya kan. Gue suka banget bininya ini, kayak ini juga ada detail sedikit ya guys. Ini tuh ceritanya apanya sih bro di bagian pojok samping bininya ini? Nah sebenarnya gue agak suka yang namanya culture bootleg.
Bootleg. Oke. Bootleg tuh kan dari tahun 70-an tuh udah ada ya. Misalnya kita suka sama brand gitu ya, saking sukanya. Tapi kan ada unsur, oh kayaknya nggak boleh copyright. Kalau misalnya kita suka Iya. brand tapi kita mau bikin Iya. gitu kan. That's why akhirnya gua tweak tuh logonya brand yang gua suka gitu. Oh. Jadi brand yang gue suka tuh sebenarnya shout out to brand Carhartt karena menurut gue brandnya keren gitu ya. Relate banget tagline mereka. Mereka kan punya tagline work in progress gitu kan. Because life is a work in progress gitu. Oke. Jadi karena gue suka brandnya, gue taruh di sini. Tapi gue tweak pakai logo matanya si karakter-karakter gue ini. Oh, gila, guys. Jadi Ini masing-masing gue baru, ada story-nya gitu. lu nggak ngomong gue nggak nyadar. Iya lo matanya lo. Iya. Wow, tapi ini bukan logo lu kan? Apakah ini logo lu? Logo sebenarnya logo si matanya ini emang gue pakai kalau gue berkarya sih. Misalnya kayak kita ada postingan di Instagram, biasa di pojok kanan bawahnya itu Ini. logonya ini Oh, matanya. there sama you ini. go. Gitu sih. Oke. Nah bro, kalau misalnya dari si Iron Jack sendiri, ini berarti pewarnaannya itu apa? Hand paint, paint brush, apa istilahnya tuh? Oke, kalau warnanya gue pakai airbrush, acrylic paint. Oke. Akriliknya tapi jenis yang lacquer. Oke. Kalau akrilik lacquer tuh sebenarnya ini udah ngomongin proses teknis gitu ya. Jadi akrilik yang emang specifically untuk ngewarnain resin. Khusus ya, jadi nggak Ya. boleh sembarangan ya. Jadi ada cat mobil juga di sini untuk UV coatingnya. Ya, jadi tuh gini, kalau kita ngewarnain resin paint, ini gue jadi agak spill Nggak proses apa-apa. apa ya. nggak apa-apa. Abis kita datang awal gitu ya, udah jadi sculptnya kan kita masih tweak-tweak. Nah itu kita amplas Oke. dari semua prosesnya gitu. Kenapa dia amplas? Karena untuk mencapai tingkat kehalusan ini itu harus di amplas Oke, gitu. oke. Nah, di sanding nama bahasa Inggrisnya. Oke, oke. Setelah abis di sanding, di priming. Oke. Nah, di priming itu pun ada prosesnya lagi gitu ya. Dan Wow. priming ini juga harus kena cahaya matahari karena ada UV dari matahari untuk cat ini Oke. supaya dia masuk dan jadinya lebih bagus gitu. Wow. Nah, dari situ dari priming, habis priming baru kita cat dengan warna. Nah, cuman setelah diwarnain gitu ya, itu juga harus berapa kali tiban gitu. Dari berapa kali prosesnya. Kayak layering gitu Layering, ya? heeh. Oke. Jadi bukan kayak one go gitu langsung beres, enggak ya? nggak bisa. Harus Wow. harus pelan-pelan gitu. Dari warnanya itu sampai akhirnya warnanya pekat banget gitu ya. Baru yang tadi gue bilang ada coating. Wow, gila. Ini gue notice ya, warnanya tuh kayak agak sedikit glossy Iya, gitu ya bro. Itu memang ada teknik khusus juga buat Ada, bisa buat bikin glossy begitu ya? Iya. Karena specifically kan kemarin waktu kita diskusi gitu ya, kayaknya kalau yang Iron Jacks ini serunya kayak mainan zaman dulu, which is the glossy one gitu kan, Oke, kayak iya. warna-warna Iya, yang iya. agak mantul-mantul Iya, gitu. Nah, oke. pas kita ngobrol, ya udah seru itu pakai itu gitu kan. Oke. Habis itu ya udah berarti gue tahu finishingnya pakai apa gitu. Oke, ini sih cakep banget sih bro. Gila. Ini, wah, ini kita lihat bagian bawahnya sedikit ya. Gila. Nah bro, kalau lu harus memberi nilai Heeh. pada karakter ini, Oke. from 1 to 10, lu kasih nilai berapa? Aduh, paling susah nih. Gue justru paling demen nih. Disuruh ngejudge karya sendiri Yes. gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau mau dibilang ya, sebenarnya gue mau bilang thank you juga sih ke Bro Ed. Gue Karena harus thank you, karena dia mau terima gue guys. ya, karena gue dapat commission kayak gini tuh menurut gue ini beyond juga gitu. Gue sampai cerita gitu kan ke keluarga gue, ke pacar, ke ade juga kan kayak, wah ada yang commission nih ngasih commission terus maunya gede gitu. Ya menurut gue ya karena parameter ini datang dari lo gitu dan susahnya juga challenging banget gitu. I would say it's around 9 to 10. Menurut gue ini susah banget untuk gue di fase sekarang gitu. Oke. Dan kalau misalnya ada yang mau lu improve, itu apa nih? Oh banyak. Kalau misalnya ada lagi gitu ya. Satu deh yang kalau misalnya mau improve. Gue
gua akan bikin apa namanya topengnya mungkin topengnya jadi misalnya kepalanya misalnya ada 2 version gitu Bisa misalnya, diganti gitu, ya, di swap bisa gitu diganti, ya? kepalanya kepala Iron Man gitu. Oke. Terus mungkin badannya atau kakinya gitu gua Oke. akan bikin lagi gitu ya. Oke. Wow, seru guys. Nah, lu sendiri tuh kayak ada terlibat di komunitas apa nggak sih kayak kreator-kreator lokal atau apa gitu? Oke. Ada? Kalau terlibat sebenarnya sih mungkin suka main aja gitu ya, ketemu-temu temen-temen sesama desainer toys gitu ya, atau temen-temen painter gitu. Dan beberapa temen-temen yang suka bikin acara biasanya gua suka datengin gitu Oke. kan. Tapi kalau specifically terdaftar di dalam organisasi apapun itu, gua kayaknya nggak ada sih. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya lu mau memberikan pesan nih untuk para pembuat-pembuat mainan di Indonesia, apa yang mau lu sampaikan ke mereka? Oke, pesannya sih kalau misalnya menemukan hobi gitu ya, carilah hobi yang membuat lo tuh happy walaupun capek. Oke. Meskipun capek tapi happy ya? Iya, Oke. carilah sesuatu yang bikin lo happy walaupun itu capek gitu ya. Jadi ketika lo capek ya tetap aja lo akan merasa happy gitu. Oke. Karena yang lo kerjain itu yang kita suka gitu sih. Oke. Nah, kalau sekarang pesan untuk para penikmat atau kolektor mainan apa bro? Untuk para kolektor yang sudah pernah beli karya gue, thank you banget apresiasinya. Terima kasih sudah bisa mendukung saya dan gue sampai sekarang ini gitu ya. Buat Bro Ed juga sebagai kolektor, terima kasih banget udah mulai ngeliat gitu. Lokal-lokal toy maker tuh banyak banget loh sebenarnya yang berbakat banget dan mungkin bisa dibilang bertalenta yang hampir sama gitu kayak kreator luar negeri gitu. Makanya banyak banget sebenarnya di Indonesia nih teman-teman gue khususnya gitu ya yang pada punya IP dan karya-karyanya. Buat para kolektor terima kasih banget. Mulailah lihat teman-teman sekitarnya gitu ya yang lokal-lokal ini tuh mereka juga berjuang juga gitu dan gue pun salah satu kreator yang membawa banget nama Indonesia gitu. Kalau misalnya ada apa ya di profile Instagram gue pun ada benderanya, Indocard, guys. karena gue bawa nama ini juga gitu. Makanya thank you banget buat yang udah pernah beli, udah buat yang koleksi. Ya. Ya mungkin next time-nya bisa mendukung lokal kreator lagi gitu. Nah guys, sebelum closing, gue tiba-tiba kepikiran satu hal. Gue mau nanya, kenapa lu punya karakter itu semua tangannya ke belakang begini? Oke. Ini penting nih guys, ini penting nih guys. Sebenarnya nggak ada alasan tertentu ya, cuman gue suka stance mainan zaman dulu. Oke, zaman dulu. Iya, Oke. mainan-mainan zaman dulu yang menginspirasi gue tuh kayak He-Man, terus Rubberman, yang begini-begini gitu ya. Oh. Karena stance-nya tuh seperti itu gitu. Jadi dia gayanya tuh emang apa ya, memorable lah untuk gue gitu. Semua tangannya tuh gini gitu ya, Iya. ke belakang. Terus kenapa jadinya cuma 4 ya? Kalau jarinya cuma 4 emang karena gue suka kartun zaman dulu juga sih. Ini kartun-kartun tuh kan ada yang jarinya ya basically karena jarinya 4 sebenarnya nggak ada spesifik reason behind it gitu. Tapi gue suka terinspirasi dari kartun-kartun lama gitu. Oke. Wah, gila. Keren banget guys, tenang. Gue juga gak sabar pengen bikin episode khusus ngebahas ini. Sabar ya guys, sabar. Oke bro, gila. Thank you banget. Sudah bersedia menerima project ini. Wah, gue yang thank you. Gue pas lagi mau approach dia, gue juga dalam hati cuma ada 2 kemungkinan, either dia baca, dia nggak bales, atau dia baca, mungkin gue ditolak, ya kan, tapi thankfully diterima, dan gue bener enjoy the whole process sampai hari ini, dan lu meluangkan waktu untuk datang ke sini buat gue kepoin, gue tanya-tanya, thank you banget. Terima kasih juga. Nah teman-teman, jadi tolong support dia, again gue tampilin IG profilnya, DM dia, gangguin dia. Lo orang kalau mau bikin project, gangguin dia. Kalau dia nggak balas, lo cari gue. Entar gue jewer dia kalau dia nggak balas. Oke, itu aja guys. Kalau misalkan ada feedback atau saran, silakan drop di komentar di bawah. Tapi tolong please lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bye bye, see you. Thank you.